Dia siapa? Kok kamu malah bawa perempuan ke rumah? Siapa sih yang mau suami dipeluk-peluk sama perempuan lain? Apa sih yang kalian tutupin dari saya? Apa? Kasih tahu aku, Mas! Gak usah ada yang kamu tutup-tutupin. Kalau aku ini adalah istri kedua kamu, Mas. Sini kamu! Sini! Cepet! Pergi kamu! Aku gak sudi ada perempuan seperti kamu di rumahku! Pasti, kamu nggak boleh kayak gini ya. Dia itu lagi hamil. Kamu itu harusnya sadar diri. Saya ratunya di rumah ini. Sekarang kamu keluar dari rumah. Keluar kamu! Sungguh sangat menyakitkan jika kepercayaan kita dihancurkan oleh orang yang paling kita cintai. Kebohongan demi kebohongan dilancarkan untuk menutupi kenyataan dari diri kita. Seorang istri dengan begitu tulus dan setia mencintai, namun balasan yang ia dapatkan adalah pengkhianatan. Apa kabar pemirsa? Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda dalam catatan hati perempuan. Ruang berbagi kisah dan tempat menemukan kekuatan di balik setiap luka yang terpendam. Kali ini kita akan mendengarkan kisah dari seorang perempuan yang begitu tulus mencintai. Namun balasan yang ia dapatkan adalah sakit hati. Akankah pengorbanannya selama ini membuahkan kebahagiaan yang sebelumnya tak pernah ia bayangkan? Mari kita sambut narasumber kita, Rasti. Halo Mbak Rasti, silakan duduk Mbak. Terima kasih Mbak. Wah, lagi isi Mbak Rasti. Berapa bulan? 5 bulan Mbak. Oh Masya Allah Mbak Rasti. Terima kasih banyak sudah hadir di sini mau membagikan kisahnya. Apakah kamu siap untuk memulai? Siap Mbak. Silakan Mbak. Awalnya saya sangat mempercayai suami saya Mbak. Saya ini memang bodoh. Saya sama sekali tidak menyadari kebohongannya. Berbohong seperti apa maksudnya Mbak Rasti? Apa yang dilakukan? Dia menutupi perselingkuhannya Mbak. Mas Ardi! Mas, dia siapa? Kok kamu malah bawa perempuan ke rumah? Rasti, kamu jangan salah paham dulu ya. Kenalin, ini Vina, sepupu jauh aku. Hai Mbak. Vina. Ya, jadi kebetulan Vina ikut aku ke kota karena ingin mencari pekerjaan. Karena dia sudah lama ditinggalin sama suaminya. Jadi boleh ya sayang, kalau ditinggal sama kita dulu sementara. Karena kalau Vina ngekos sendirian, kan Vina belum ada pekerjaan. Iya Mbak, nggak apa-apa kan aku sementara tinggal di sini sebelum aku dapat pekerjaan dan aku dapat penghasilan. Nanti kalau aku udah dapat penghasilan, pasti aku sewa rumah sendiri. Iya sayang, lagian kan si Vina cuma punya aku satu-satunya saudaranya dia. Ya udah. Untuk sementara ini kamu tinggal aja dulu di rumah aku ya. Sekalian nemenin aku kalau suami aku berangkat kerja lagi. Terima kasih ya Mbak. Gitu dong, ini baru istri yang bisa aku andalkan. Pokoknya mulai sekarang, aku nggak bakalan jauh-jauh lagi dari kamu. Oh, Mas, kerjaan kamu gimana? Aku sudah minta izin perusahaan kalau aku dipindah tugaskan ke sini. Jadi mulai sekarang, aku nggak akan jauh-jauh sama kamu. Malu loh Davina. Yeah. Ya ampun, nggak apa-apa lah Mbak, kalian mesra-mesraan. Kan udah lama nggak ketemu, wajar dong. Ya udah yuk, kita masuk aja ke dalam ya. Yuk.
Pagi-pagi udah sibuk aja nih. Aku jadi nggak enak sama kamu. Ya walaupun kita udah nikah, tapi kamu tetap bantuin aku untuk cari uang. Seharusnya aku kan nyari rezeki yang lebih ya buat kamu. Bikin kue kan juga kesukaan aku. Jadi aku nggak ngerasa kebebanin kok. Ya udah kalau gitu aku bantuin ya. Kamu ngocok telur aja. Oh ya sayang, aku benar-benar minta maaf ya sama kamu. Karena ketika aku kerja kemarin, aku sulit kamu hubungin. Aku bukannya nggak mau ngangkat telepon kamu, tapi karena memang ada kondisi di proyek yang mengharuskan aku untuk kerja lebih keras lagi. Belum lagi mandor aku yang suka cari masalah sama aku. Ya, yang pada akhirnya telepon kamu terabaikan. Iya, nggak apa-apa kok. Aku ngerti. Tapi aku benar-benar terima kasih loh sama kamu. Karena kamu sudah nerima sepupu aku di rumah ini. Aku kasihan banget sama dia, karena dia udah lama banget sendirian. Iya, Mas. Duh, sayang, perut aku mendadak sakit. Kayaknya aku mau ke belakang dulu ya. Iya, ya. Aku tahu, kamu pasti cemburu kan? Ya iyalah aku cemburu. Siapa sih yang mau suaminya dipeluk-peluk sama perempuan lain? Ya walaupun aku tahu dia itu istri pertama kamu. Makanya aku pengen cepet-cepet singkirin dia. Yang sabar ya. Semua itu kan butuh proses, oke? Aduh Vin, kamu kenapa sih? Kok sampai bisa kepleset gini? Mas, ada apa sih, Mas? Aku nggak tahu, tadi aku barusan dari toilet, aku ngeliat Vina kepleset. Perasaan nggak ada yang licin deh. Mbak, kepala aku tuh pusing, Mbak. Terus makanya aku tadi tergelincir di situ. Maaf ya, Mbak. Aku ke kamar dulu. Awalnya saya nggak mau berpikir buruk dulu, Mbak. Dan saya berusaha mencari tahu. Dan malam itu semuanya terjawab. Sakit banget sih. Sayang, Mas Ardi. aku mau minta maaf ya karena tadi udah sengaja ngedorong kamu. Ya kalau aku nggak kayak gitu, takutnya Rati nanti curiga. Dan itu bisa gawat kan. Maafin aku ya. Ya, tapi punggungku sakit banget, Mas. Yang mana yang Kamu sakit? boleh pijitin aku nggak? Aku udah curiga. Kenapa Mas Ardi suka keluar malam kalau aku tidur? Apa-apaan ini, Mas? Ini punggungnya Vina lagi kesakitan jadi aku bantuin mijit dia. Mbak udah deh. Kami ini kan cuma sepupu, Mbak. Mbak nggak usah salah paham. Maaf ya, Mbak. Keadaannya jadi nggak enak kayak gini. Tapi beneran kok. Aku sama Mas Ardi nggak ngapa-ngapain. Gak usah pegang-pegang saya.
Ras, kamu jangan mikir aneh-aneh, Ras. Masa sama sepupu sendiri nggak boleh perhatian? Aku ini bisa bedain, Mas. Perhatian ke sepupu atau bukan. Kalian ngaku sepupuan, tapi sikap kalian gak wajar. Apa sih yang kalian tutupin dari saya? Apa? Kasih tahu aku, Mas. Udahlah Mas, nggak usah ada yang kamu tutup-tutupin. Kalau aku ini adalah istri kedua kamu, Mas. Sadar atau tidak kau lakukan itu. Apa? Istri kedua? Sayang, aku tahu kamu pasti kaget. Biar aku jelasin ya. Enggak. Selama ini kamu bohongin aku, Mas. Kamu diem-diem nikah sama dia. Kamu hianatin aku, Mas. Rasti, aku nggak ada sedikit pun niat untuk hianatin kamu. Lalu ini apa, Mas, kalau bukan hianatin? Apa? Kamu nikahin perempuan lain. Bahkan kamu nyuruh aku buat satu atap sama cewek simpanan ini. Aku ini bukan wanita simpenannya ya. Aku ini istri sahnya Mas Ardi. Sekarang kamu pergi dari sini. Mbak, lepas ini. Di sini mengingat semua yang pernah. Sekarang di depan mata aku kamu masih bisa sentuh-sentuh dia. Aku nggak bisa diginiin, Mas. Aku nggak terima. Rasti, kita bisa bicarakan ini baik-baik ya. Mau bicara apa lagi, Mas? Kamu ini udah ngianatin aku. Mas, aku sakit, Kamu Mas. kenapa, Vin? Vin. Mas, tolongin aku, Mas. Mas, tolongin aku dulu. Ayo, kita ke rumah sakit sekarang, yuk. Ayo. Hati saya sakit sekali, Mbak. Saya pikir selama ini suami saya keluar kota itu murni kerja. Ternyata selama ini ada wanita lain, Mbak. Itu ternyata alasannya. Suami saya jarang pulang, Mbak. Mbak. Yang sabar, Mbak. Yang sabar, Mbak. Tenang, Mbak. Mbak Rasti, duduk. Duduk dulu, Mbak. Duduk. Mbak, tenangin diri dulu, Mbak. Kasihan anak di perut kamu, Mbak. Mbak, nafas, Mbak. Kamu kuat kan untuk lanjutin, Mbak? Jangan dipaksa, Mbak. Kamu kuat gak? Insya Allah kuat, Mbak. Mbak, tapi saya nggak paham, Mbak. Kenapa suami kamu bohong sama kamu? Dan kenapa dia ngaku-ngaku kalau perempuan itu sepupunya dia? Dia malah bawa ke rumah lagi. Maksud saya tuh biasanya kalau suami selingkuh, justru selingkuhannya itu dibawa sejauh mungkin dari istri sahnya. Ini kok malah diajak tinggal bareng? Karena ada rahasia lain yang disembunyikan suami saya dan wanita itu, Mbak. Dia hamil anak kamu, Mas. Aku nggak tega ninggalin dia di sana. Makanya aku bawa ke sini. Kamu jahat, Mas. Apa salah aku, Mas, sampai kamu selingkuh sama dia? Ras, aku memang salah. Aku minta maaf sama kamu. Tapi sebenarnya juga bukan semua salahku, Ras. Apa? Bukan salah kamu. Kamu yang selingkuh, kamu nikahin dia. Kamu bawa perempuan ini ke rumah kita. Aku menikahi dia karena aku pengen punya anak. Sedangkan kamu tahu sendiri kan, selama ini kamu nggak bisa hamil. Saya sudah berusaha menjadi istri terbaik selama 5 tahun ini. Tapi soal hamil, itu di luar kuasa saya, Mbak. Kamu jahat, Mas. Kamu pakai kekurangan aku buat memperbenarkan perselingkuhan kamu. Kamu tuh jahat, Mas.
Ras, niatku baik sama kamu, Ras. Baik. Ras, justru aku bawa Vina ke sini. Ketika anaknya nanti lahir, kamu bisa bantu urus anaknya dia. Siapa tahu kamu bisa ketularan hamil, Ras. Kalau kata orang, itu anak pancingan. Dengar ya, aku nggak sudi dimadu. Sini kamu, sini. Jangan, Mbak. Cepet. Mbak. Ras, Rasti, berhenti. Pergi kamu. Aku nggak sudi ada perempuan seperti kamu di rumahku. Mas, tolongin aku, Mas. Rasti, kamu nggak boleh kayak gini ya. Dia itu lagi hamil. Rasti. Keluar kamu. Rasti, kamu nggak boleh kayak gini. Dia itu lagi hamil anak aku. Kalau kamu mau pergi, bawa istri muda kamu. Maksud kamu apa? Kamu mau pisah? Kenapa enggak? Aku punya semua. Buat apa aku punya suami kayak kamu? Kau harus dimadu. Rasti, aku mohon Rasti. Maafin aku Rasti. Lepas. Aku sangat mencintaimu Rasti. Lepas. Enggak Rasti. Lepas. Tolong Rasti. Aku tahu aku salah dan kilaf Rasti. Selama 5 tahun ini kamu tahu kan kita tidak punya keturunan Rasti. Aku paham dan aku kesepian Rasti. Beri aku kesempatan. Lepasin aku. Aku mau kamu tetap jadi istri aku Rasti. Apakah kamu maafkan suami kamu? Aku tahu kamu lagi emosi. Nanti kita bicarain ini baik-baik ya setelah emosi kamu mereda. Gak ada lagi yang perlu kamu bicarain. Rasti, hey. Aku janji, setelah anak Vina itu lahir, aku bakalan talak dia. Dan aku pastiin aku bakalan milih kamu, sayang. Ini cuma bentuk tanggung jawabku, karena anakku dikandungnya. Lepas. Aku gak mau dengar apapun dari kamu. Mbak, aku benar-benar minta maaf, Mbak. Aku nggak ada niatan untuk jadi istri kedua. Asal Mbak tahu ya, pertama kali aku kenal Mas Ardi, aku taunya dia tuh single, Mbak. Siapa yang izinin suruh dia masuk ke kamar aku? Vin, mending sekarang kamu keluar dulu. Kamu jangan perkeruh keadaan, oke? Sayang, aku mohon kamu tenangin diri kamu ya. Nanti kita bicarain hal ini baik-baik. Lepas. Diam. Aku gak akan pernah maafin kamu. Aku mohon sama kamu. Aku gak mau pisah sama kamu, Rasti. Segampang itu kamu ngelupain cinta kita. Kamar ini, pernikahan kita selama 5 tahun di depan ibu kamu. Kamu ingat kan? Tepat di kamar itu, Mbak. Di ranjang yang sama, saya dan Mas Ardi menikah di saat ibu saya kritis dan lemah, Mbak. Saya menikah dengan Mas Ardi dan sesaat sebelum ibu saya menghembuskan nafas terakhirnya, ibu saya berpesan kepada saya. Ia membisikkan kepada saya bahwa saya dan Mas Ardi harus bersama-sama menghadapi setiap permasalahan pernikahan yang ada, Mbak. Dan saya menganggap itu sebagai pesan terakhir dari ibu saya, Mbak. Saya rindu ibu saya, Mbak. Ibu.
Saya tahu bahwa ibu itu adalah segalanya bagi kita. Dan saya minta maaf, kamu harus kembali menceritakan ini dan mengingat momen-momen yang berat banget. Tapi kamu juga menjadi seorang ibu. Kamu yang kuat ya, kamu yang tabah. Terima kasih, Mbak. Mas. Gimana, Mas? Kita nggak jadi pindah kan, Mas? Mas, aku tuh nggak betah di kampung. Kamu nggak usah banyak ngomong dulu deh. Kita denger apa yang Rasti omongin, oke? Kalau kamu berharap aku pisah sama suami aku, kamu pasti akan kecewa. Karena aku nggak akan pernah pisah sama suami aku. Ya enggak lah, Mbak. Siapa juga yang mau Mbak pisah sama Mas Ardi? Malah aku seneng. Kamu itu nggak usah pura-pura peduli sama pernikahan kita. Kamu itu selingkuhan suami aku. Dan aku gak akan pernah memaafkan perselingkuhan kalian. Ras, kali ini aku mohon Ras, aku bakal buktiin hubungan aku sama Vina. Dan itu tidak akan mengurangi perasaanku sama kamu, Ras. Di sini aku mau berlaku adil antara kamu dan Vina. Aku izinin istri baru kamu ini tinggal di rumah ini. Makasih banget udah baik sama aku. Aku pasti anggap Mbak itu sebagai kakak aku sendiri. Dengar ya, aku kayak gini bukan karena aku baik sama kamu. Itu juga karena aku udah ada perjanjian sama Mas Ardi. Perjanjian? Perjanjian apa, Mas? Mas jawab dong, perjanjian apa? Gimana kalau aku aja yang ngejelasin? Jadi gini, kamu boleh tinggal di sini sampai bayi kamu lahir. Abis itu kamu keluar dan kamu bercerai sama suami aku. Apa, Mas? Cerai? Kali ini kamu boleh merasa di atas angin, Ras. Tapi lihat saja nanti, aku pasti akan bikin kamu menyesal. Kenapa kamu ngeliatin aku kayak gitu? Enggak, Mbak. Aku hargai semua keputusan Mbak. Karena aku tahu aku juga salah. Dan aku gak mau menjadi perusak rumah tangga orang antara Mbak sama Mas Ardi. Dan makasih ya Mbak udah izinin aku tinggal di sini sampai anak aku nanti lahiran. Kalau mengikuti ego saya, Mbak, saya tidak pernah mau dipoligami. Gak mau, Mbak. Apalagi saya harus tinggal seatap dengan madu itu. Saya gak mau, Mbak. Walaupun saya juga punya kekurangan, tidak bisa memberikan Mas Ardi anak. Tapi tetap saja saya nggak mau Mbak dipoligami, Mas. Saya nggak mau. Iya Mbak, saya paham Mbak. Tapi kamu biarkan dia tinggal di situ, Mbak. Apa itu gak semakin menyakiti perasaan kamu? Saya kuat-kuatin, Mbak. Lalu setelah itu, Mbak, setelah dia tinggal di situ, apa yang terjadi? Sebentar ya Bu, saya bungkusin dulu. Iya. Kelihatan enak-enak. Iya Bu. Itu siapa? Kok saya baru lihat? Itu sepupu suami saya Bu. Dia lagi hamil muda ya? Kok mual-mual kayak gitu? Terus dia tinggal di sini sama suaminya kan, Bu Rasti? Oh iya Bu,
Yang 3 dibungkus dipisah ya? Iya bener, Iya untung kan? aja Bu Rasti ingetin. Ya udah, nih Bu. Jadi 150 ya. Wah, bentar. Nih ya uangnya, terima kasih loh Bu Rasti. Terima kasih, Bu. Iya, permisi ya. Sini kamu. Lepasin Mbak. Apa maksudnya Mbak kayak gitu sama aku? Dengar ya. Jangan sampai ada satu orang pun yang tahu soal hubungan kamu sama suami aku. Iya Mbak, nggak akan kok. Tenang aja. Saya tahu diri. Bagus. Ada apa ini ya? Sayang, aku tuh nggak mau dikasarin terus sama dia. Mbak Rasti tuh selalu kasarin aku. Tolong kasih tahu dia sayang. Aku nggak mau kayak gini terus. Bener, apa yang Vina omongin? Aku cuma peringatin dia. Jangan sampai ada satu orang pun yang tahu soal hubungan kalian berdua. Karena aku nggak mau jadi bahan omongan orang-orang di luar sana. Yang namanya bangkai, mau ditutupin serapat apapun, pasti akhirnya kecium juga kan, Mbak? Begitu juga dengan hubungan suamiku dengan perempuan itu, Mbak. Jadi akhirnya para tetangga tahu kalau suami kamu tuh udah punya istri kedua. Iya, Mbak. Mereka tahu, Mbak. Tapi mereka tuh bisa tahu dari mana, Mbak? Mungkin dari kebersamaan suamiku dengan perempuan itu, Mbak. Kamu tuh harus ingat ya pesan dari dokter. Supaya kamu dan bayi yang ada di perut kamu itu dalam kondisi yang sehat terus. Iya sayang. Makasih ya udah antar aku periksa kandungan ini. Udah tahu belum soal suaminya Bu Rasti? Dia nikah lagi. Masa sih? Iya, bener Bu. Tadi saya nggak sengaja denger istri mudanya hamil lagi. Ah, sepupunya kali. Kata Resti itu sepupunya. Kan saya dengar sendiri pas ngambil pesanan kue. Masa sepupunya ngomong itu anak kita? Itu kan artinya anak perempuan itu anak suaminya Rasti. Kok mau-maunya sih Bu Rasti tinggal serumah sama madunya? Gak tahu. Apa nggak makan nasi terus tuh tiap Iya hari? tuh. Ih, iya ya, mah nggak mau. Amit ya. Ah, nggak mungkin kali ah. Rasti, mau kemana sore-sore? Rajin banget udah beli bahan makanan. Pasti banyak pesanan ya. Alhamdulillah Bu. Ya jelas harus rajin. Di rumah kan nambah 1 orang lagi. Beneran, suami kamu sudah nikah. Ibu kok ngomongnya gitu? Ini Bu Retno yang cerita. Katanya denger omongan suami kamu sama istri barunya. Kok mau-maunya sih Bu Rasti di madu? Kok kamu nanya kayak gitu? Rasti kan emang gak punya momongan. Udah nikah lama kan? Ini bukan urusan bisa atau enggaknya. Tapi demi suaminya, biar bisa punya anak. Iya kan Bu? Maaf ya ibu-ibu, saya duluan. Soalnya masih banyak pesanan. Oh iya. Permisi. Iya. Saya malu banget, Mbak. Malu setengah mati, Mbak. Luka di hati saya aja setelah diselingkuhi dan dimadu suami saya belum sembuh, Mbak. Ini ditambahin lagi sama gunjingan para tetangga. Mau taruh di mana muka saya ini, Mbak? Mbak, aku gak kebayang Mbak, berat sekali yang harus kamu lalui. Banget, Mbak. Tapi maaf ya Mbak, kalau boleh saya tahu, sikap kamu sendiri dengan istri kedua suami kamu tuh seperti apa? Astagfirullahaladzim. Aku enak banget ya tinggal di sini. Aku udah kayak ratu. Aku nggak perlu bikin bayar listrik. Makanan semua ada. Bagus ya? Mbak, Udah saya biarin kamu tinggal di rumah saya, kamu malah ngelunjak. Kamu ini bukan ratu di rumah ini. Saya ratunya di rumah ini. tapi Mbak, aku nggak ada maksud untuk ngomong kayak gitu kok Mbak. Kamu itu harusnya sadar diri. Kamu ini tinggal di rumah siapa? Dengar ya, kalau kamu tetap mau tinggal di rumah ini, kamu harus ikutin peraturan dari rumah ini. Kamu harus bantuin beres-beres lagi saya kerja.
Tapi Mbak, aku ini kan lagi hamil muda. Terus aku tuh bawaannya selalu capek dan males. Gak usah alasan. Pilihannya cuma 2. Kamu bantu saya beres-beres rumah ini dan kamu boleh tinggal di sini. Atau kamu nolak dan kamu boleh silakan pergi. Pintu saya sudah terbuka dan kamu bisa langsung pergi. Sini kamu. Sini. Nih. Cepetan kamu beres-beres. Bener-bener ya. Emang dia siapa? Suruh aku kerja. Aduh, aku kan hasil apa lagi sih? Ada-ada aja. Loh, Vina? Kamu ngerjain semua pekerjaan ini sendirian? Mas Ardi, aku tuh dari tadi ngerjain semua pekerjaan rumah. Dari mulai ngepel, terus nyapu. Mas Ardi tau kan aku tuh lagi hamil muda. Aku tuh udah kayak pembantu tau Mas. Aku disuruh-suruh. Masa sih? Pasti begitu? Masa aku bohong sih Mas? Pokoknya aku mau pakai ART. Mas harus bilang sama istri tua Mas, kalau dia nggak mau pakai ART, aku bakal gugurin kandungan aku. Enggak. Nanti aku bilang sama dia ya. Pasti. Aku mau ngomong sama kamu. Kenapa kamu suruh Vina ngerjain semua pekerjaan rumah itu sendiri, ha? Kamu harus ngertiin dong keadaan dia. Dia kan lagi hamil muda. Kalau kamu butuh seseorang untuk membantu kamu kan bisa sewa ART. Enggak, aku nggak mau. Kalau dia mau tinggal di sini, dia harus ikutin kemauan aku. Rasti, tolonglah. Ngertiin keadaan dia. Lagian kalau ada ART pun, kamu bikin kue aja kan bisa dibantu sama dia. Ya udah, kalau dia nggak mau bantu-bantu buat beres-beres rumah, nggak usah tinggal di sini. Udah deh, terserah kamu aja. Loh, kok Mas Ardi malah ngalah sih sama Mbak Rasti? Bukannya belain aku, keselin deh. Cepetan sapu, ngapain diem kayak gitu? Iya Mbak. Bagus Mbak, bagus. Kamu bisa tegas dengan mereka. Dan untungnya juga suami kamu mau yang menuruti kamu. Tapi Mbak, itu tidak bertahan lama Mbak. Setelah itu suamiku berubah Mbak. Aduh Mbak, berubah kayak gimana suami kamu? Dia berbicara ketus sama saya Mbak. Kenapa Mbak? Apa karena kamu menolak permintaan dia? Bukan Mbak, bukan karena saya menolak permintaan dia. Tapi karena perempuan itu. Dia memang duri dalam pernikahan kami Mbak. Mbak, boleh aku bantuin Mbak? Nggak perlu. Mbak ngapain sih capek-capek bikin kue kayak gini? Mbak ngapain berjualan kue juga? Bukannya Mas Ardi itu udah ada pekerjaan ya Mbak? Karena aku bukan perempuan yang suka ongkang-ongkang kaki di rumah kayak kamu. Maksud Mbak penghasilan Mas Ardi itu kurang ya? Iya. Jangan-jangan penghasilan dari kue ini lebih besar daripada gajinya Mas Ardi. Dan Mbak lah yang membayar listrik dan semua kebutuhan rumah di sini. Iya, emang aku yang penuhi kebutuhan di rumah ini. Itulah gunanya jadi perempuan mandiri, gak bergantung sama suami. Apa maksud kamu ngomong kayak gitu sama Vina? Kamu mau ngejatoin aku di depan Vina. Dan kamu mau nunjukin kalau penghasilan kamu tuh lebih besar daripada aku. Bahkan penghasilanku seujung kuku kamu pun gak ada ngaruhnya. Gitu maksudnya? Mas, aku
Aku nggak ngomong kayak gitu, Mas. Memang kata-katamu itu bukan persis kayak gitu. Tapi aku tahu banget apa maksud dan tujuan dari kata-katamu itu. Sudah jelas kan? Kalau maksud kamu itu meremehkan aku di sini. Nggak sekalian aja. Kamu pergi ke tetangga atau ke depan kompleks sekaligus ngasih tahu ke semua orang bahwa aku ini suami yang nggak bertanggung jawab dan penghasilannya lebih kecil daripada kamu. Hah? Ya mungkin aku sekalian ngepel, nyapu, atau masak buat kamu gitu. Biar aku lebih terhina lagi di mata kamu. Mas, tolong kamu jangan nuduh aku kayak gitu, Mas. Aku nggak ada sedikit pun buat nggak menghargai kamu, Mas. Kamu kenapa sih jadi sensi kayak gini? Tapi aku ngerasa kamu itu sudah tidak menghargai aku sebagai suami. Paham? Maafin aku ya Mbak. Gara-gara kayak gini Mas Ardi jadi dengerin percakapan kita. Syukurin. Emang enak aku bentrokin kamu sama Mas Ardi. Perempuan itu ingin memperkeruh hubungan kamu dengan suami kamu, Mbak. Dia ingin agar kalian berdua tuh jadi saling menyalahkan. Awalnya saya nggak berpikiran seperti itu, Mbak. Tapi lama-kelamaan saya sadar, ternyata Mas Ardi tuh marah-marah. Mungkin juga karena penghasilan saya yang lebih besar dari Mas Ardi, Mbak. Jadi apapun yang saya lakuin itu serba salah menurut dia, Mbak. Mbak, menurut kamu, apa tujuan istri kedua suami kamu melakukan ini semua? Pastinya dia ingin menguasai Mas Ardi sepenuhnya, Mbak. Saya yakin itu. Tapi apa yang bikin kamu yakin itu, Mbak? Karena di siang hari itu, saya mendengar semuanya sendiri, Mbak. Setelah itu, semuanya menjadi jelas. Ternyata Mbak Resti itu gak menghargai kamu, Mas. Mentang-mentang duit dia lebih banyak daripada kamu. Padahal kan kamu ini suaminya dia. Lama-lama melunjak juga dia ya. Gampang banget bikin Mas Ardi tuh marah. Belum apa-apa juga udah meledak-meledak. Dasar cowok. Udah egois kayak gitu tuh. Bagus juga ya niat kamu. Ternyata kamu licik ya. Kamu nusuk aku dari belakang. Padahal aku udah baik banget loh sama kamu. Aku bolehin kamu tinggal di sini. Tapi ini balasan kamu sama aku. Ini tuh rumah Mas Ardi. Dan aku tuh istrinya Mas Ardi, Mbak. Dan aku tuh lagi hamil. Hamil anaknya Mas Ardi. Kamu pikir ini rumahnya Mas Ardi? Rumah ini warisan dari almarhumah ibu aku. Jadi Mas Ardi gak ada andil apa-apa soal rumah ini. Sekarang kamu keluar dari rumah. Lepasin Mbak, keluar kamu. Kamu lebih pantas tinggal di jalanan. Yang berhak mengusir aku di sini tuh hanya Mas Ardi. Kamu tuh nggak ada hak, Mbak. Rasti! Kamu apa-apaan, ha? Kenapa kamu kasar sama Vina? Ini mesti jahat banget. Masa dia dorong-dorong aku ini kan lagi hamil. Gimana kalau nanti aku keguguran? Kamu nggak akan keguguran karena aku dorong. Kamu udah janji kan? Vina bakalan tinggal di rumah kita sampai dia ngelahirin. Nggak, aku berubah pikiran, Mas. Rasti, Vina juga istri aku. Dia butuh tempat yang nyaman sampai dia ngelahirin nanti. Cari tempat lain, jangan di rumah aku. Aku bisa lebih kasar. Kalau istri kamu ini pasti di rumah aku. Itu hari terakhir saya tinggal bersama suami saya, Mbak. Setelah itu, dia memilih pergi bersama istri barunya, Mbak. Setelah itu, setelah mereka sudah tidak ada,
Apa kamu jadi terbebas dari masalah, Mbak? Itu baru satu masalah yang selesai, Mbak. Setelah itu, ada bencana lagi yang menghampiri hidup saya, Mbak. Ya Allah, Mbak. Bencana apa lagi? Akhirnya selesai juga. Mas Ardi! Mas! Itu kan kotak perhiasan aku. Balikin! Enggak. Enggak, sini! Aku mau pinjam dulu, Ras. Aku lagi butuh uang, Ras. Ya. Nanti aku balikin. Aduh. Padahal, Mbak, semua perhiasan itu aku beli dengan uangku sendiri. Hasil keringatku sendiri dari jualan kue, Mbak. Dan ada juga pemberian dari ibuku, Mbak. Itu yang membuat aku sangat sedih. Karena apapun yang dikasih sama ibu itu nggak bisa digantikan dengan apapun kan, Mbak? Keterlaluan, Mbak. Tapi, Mbak maaf. Aku dari tadi mau tanya, Mbak. Luka yang ada di wajah kamu, apa itu juga akibat suami kamu? Luka di pelipis saya ini akibat pukulan dari suami saya. Mbak, kamu kenapa gak lapor polisi, Mbak? Itu udah tindak kekerasan. Belum lagi pencurian yang dia lakukan. Sebetulnya saya ingin sekali lapor polisi, Mbak. Tapi saya itu nggak berdaya. Saya nggak punya saksi. Jadi nggak bisa dilaporkan, Mbak. Setelah itu, suami udah gak ganggu kehidupan kamu lagi kan, Mbak? Justru setelah itu gangguannya lebih parah, Mbak. Saya didatangi pemilik warung sekitar karena Mas Ardi ngutang dan gak bayar. Dan yang lebih parahnya, pinjol, Mbak. Mana dia pinjemnya di pinjol ilegal lagi, Mbak. Jadi ditagihnya tuh kasar kayak preman. Permisi. Iya. Mana suami kamu? Hah? Dia meminjam uang di aplikasi kami. Sudah 1 bulan dia nggak bayar. Utang dia 30 juta. Suami saya nggak di sini. Dan saya nggak tahu soal utang-utang itu. Kalau gitu ayo ikut. Ikut saya, sebagai jaminan. Lepasin saya. Kan saya sudah bilang, saya nggak tahu soal hutang-hutang itu. Enak aja kamu bilang nggak tahu. Kamu istrinya kan? Jadi kamu harus ikut bertanggung jawab. Kalau kamu nggak mau bayar, kamu akan dipermalukan di semua sosmed kamu. Sampai kamu nggak sanggup lagi untuk bertemu dengan orang-orang. Dan semua isi kontak HP suami kamu, itu juga akan tahu. Karena hutang kalian nggak mau bayar. Oke, baik. Saya yang akan bayar semua hutang suami saya. Bagus, ayo bayar sekarang. Ya ampun, Mbak. Kamu dikejar-kejar sama penagih hutang. Padahal itu kan hutang suami kamu. Iya, Mbak. Jadi, Mbak, dari kamu jualan kue, kamu gak dapat apa-apa dong. Enggak sepeser pun, Mbak. Itu semua aku lakukan karena aku terpaksa. Aku khawatir akan keselamatanku, Mbak. Saya paham perasaan kamu, saya paham alasan kamu, Mbak. Tapi hal seperti ini gak bisa dibiarin begitu aja, Mbak. Harus ada efek jerak untuk suami kamu dan istri barunya itu. Aku nggak tinggal diam begitu aja. Aku mencari di mana keberadaan suamiku dan istri keduanya. 6 bulan aku mencari mereka berdua. Akhirnya aku menemukan keberadaan mereka, Mbak. Lewat teman-temannya Mas Ardi. Terus mereka di mana, Mbak? Apa mereka pindah kota?
Rasti? Mbak Rasti? Vina, kamu mending masuk aja ke dalam urus bayi kita ya. Iya, Mas. Kamu mau apa kesini, ha? Bisa ya? Kamu hidup tenang, sementara aku yang nanggung semuanya. Kamu hutang di mana-mana, aku yang nanggung. Kamu bikin nama aku buat bayar hutang kamu. Ini bukan kesalahan aku ya. Justru ini kesalahan kamu. Seandainya kamu nggak ngusir aku sama Vina dari rumah kamu, aku nggak bakalan ngerepotin kamu. Sekarang kamu malah nyalain aku. Kita nggak usah ribut-ribut. Mending sekarang aku sama Vina balik lagi ke rumah kamu. Aku anggap semua masalah ini selesai. Justru sekarang aku mau bawa kamu ke kantor polisi. Ayo ikut aku, Mas. Istri macam apa kamu, ha? Kamu mau masukin aku ke penjara, ha? Kamu bener-bener istri nggak tahu diri ya? Kalau aku istri yang nggak tahu diri, terus kamu suami macam apa? Kamu yang udah ngehamilin perempuan lain di luar sana, dan kamu ambil perhiasan aku. Kamu suami macam apa? Kamu mau bahagia sama anak istri kamu silahkan. Tapi kamu buat nama aku buat jaminan semua hutang-hutang kamu. Lihat ya, kamu bakal masuk penjara. Saat saya mencoba laporkan ke polisi, mereka kabur begitu aja, Mbak. Mereka lenyap seperti ditelan bumi. Mungkin mereka belajar dari pengalaman yang sebelumnya. Jadi nggak ngasih tahu ke siapa-siapa, teman terdekatnya sekalipun. Mungkin ikhlas saat ini adalah jalan yang terbaik, Mbak. Agar kamu tuh bisa berdamai dengan masa lalu kamu. Mbak benar, saat ini saya sedang berusaha mengikhlaskan semuanya, Mbak. Dan setidaknya kan sekarang kamu sudah mulai bisa hidup tenang kan, Mbak? Sebenarnya saya juga berharap seperti itu, Mbak. Tapi yang terjadi malah saya kehilangan rumah saya, Mbak. Kok bisa, Mbak? Kenapa rumah kamu, Mbak? Direbut sama suami kamu? Enggak, Mbak. Mereka berdua itu, Mbak. Suami saya dan istri keduanya membakar rumah saya sampai habis, Mbak. Sama. Ya Allah, sungguh besar ujianmu ya Allah. Berikanlah hambamu ini kekuatan, biar bisa menghadapinya ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Mas, cepet Mas. Nanti ada orang ngeliatin kita, Mas. Mas. Ya sabar ah. Bau apa ini? Mas, kamu ngapain, Mas? Aku mau balas semua perlakuan kamu sama aku. Kamu sudah merampas semua hidupku, Rasti. Sampai aku pindah-pindah supaya nggak ketangkep polisi. Sekarang giliran kamu kehilangan kebebasan. Rumah saya, Mbak. Habis semua dalam kebakaran malam itu, Mbak. Benar-benar, Mbak, di luar akal sehat. Iya, Mbak. Tega-teganya mereka berbuat segitu kejamnya sama kamu, Mbak. Semua kenangan saya bersama ibu saya, bersama keluarga saya di masa kecil. Habis terbakar semuanya, Mbak. Kamu yang sabar ya, Mbak. Yang sabar ya. Semuanya sudah terjadi, Mbak. Mbak, saya turut prihatin, Mbak. Dan saya doakan supaya mereka mendapatkan ganjaran setimpal atas apa yang mereka lakukan.
Memang bisa dibilang mereka itu mendapatkan karma instan malam itu juga, Mbak. Suami saya dikerubungi warga dan akhirnya dipenjarakan atas tuduhan pencobaan pembunuhan dan pembakaran. Dan istri kedua suami kamu? Vina meninggal karena luka bakar yang dialaminya. Luka bakar 70% karena ditinggalkan Ardi saat kebakaran terjadi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kamu sungguh wanita yang tegar, Mbak. Kamu masih mau menjenguk Madu suami kamu. Dan saya salut loh, Mbak, sama kamu. Apalagi dengan kehamilan kamu ini. Artinya kan kamu masih hidup dalam bayang-bayang perbuatan suami kamu yang menyakitkan, Mbak. Saya tahu, Mbak, pasti sangat berat untuk menjalaninya. Tapi kamu perempuan yang kuat. Saya yakin kamu pasti bisa. Kalau kehamilan ini bukan karena Mas Ardi, Mbak. Loh, bukan. Jadi kamu sudah menikah lagi? Iya, Mbak. Perceraian itu, kejadian itu, semuanya saya alami tahun lalu. Dan alhamdulillah awal tahun ini saya sudah menikah lagi, Mbak. Alhamdulillah, Mbak. Kamu sama Mas Ardi 5 tahun menikah, tidak punya momongan. Tapi ini baru menikah 5 bulan kemudian sudah diberikan kepercayaan untuk punya anak, Mbak. Iya, Mbak. Saya kenal suami ini karena dia rekan bisnis saya, Mbak. Dan dia memperlakukan saya selayaknya seorang istri. Saya sangat dimuliakan, Mbak. Dan sudah selayaknya kamu diperlakukan seperti itu, Mbak. Kamu bahagia, Mbak? Insya Allah bahagia, Mbak. Saya senang sekali, Mbak, mendengarnya. Dan saya ucapkan terima kasih Mbak sudah mau hadir di sini membagikan kisahnya kepada para pemirsa. Sama-sama, Mbak. Pemirsa, dari kisah yang baru saja kita dengarkan tadi, kita belajar mengenai pentingnya menjaga kepercayaan pasangan, utamanya dalam sebuah pernikahan. Terima kasih sudah menyaksikan Catatan Hati Perempuan. Sampai jumpa dalam episode berikutnya.